teacher. Hari ini kita akan belajar buku pena 2B, tema 4, subtema 2. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran 4. Nah, di sini muatan kita yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia pada halaman 125. Anak-anak teacher boleh buka bukunya halaman 125, muatan bahasa Indonesia. Materi pembelajaran kita hari ini adalah menemukan informasi dari teks. Nah, salah satu cara memperoleh informasi dalam sebuah teks yaitu dengan cara membaca. Yaitu saat membaca teks ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Lalu yang kedua, tandai kosakata yang menurutmu baru. Lalu yang ketiga, carilah arti kosakata dalam Kamus Bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, kita boleh menyampaikan isi teks itu kembali dengan bahasa kita sendiri. Nah, jadi saat kita membaca teks ada 4 cara yang harus kita perhatikan. Ingat, yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, tandai kosakata yang menurutmu baru. Lalu yang ketiga, cari arti kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, menyampaikan ulang isi teks yang sudah kita baca dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, anak-anak teacher, boleh diperhatikan bukunya halaman 125 pada Ayo Berlatih. Nah, di situ terdapat sebuah teks, ya. Terdapat sebuah teks yaitu dengan judul Sekolah Bersih Membuat Nyaman Belajar. Nah, sekolah bersih membuat nyaman belajar. Nah, teacher akan bacakan teks pada bukunya. Anak-anak teacher, dengarkan dengan seksama. Sekolah yang bersih dan sehat akan membuat kegiatan belajar dan bermain menjadi lebih nyaman. Sekolah yang bersih dan sehat dapat tercipta jiwa seluruh warga sekolah bersatu dan bekerja sama. Misalnya saat menjalankan piket kelas dan kerja bakti. Setiap warga sekolah juga perlu menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Perilaku hidup bersih dan sehat sebaiknya dilakukan karena keinginan dan kesadaran seluruh warga sekolah. Jika semua warga sekolah sudah menyadari pentingnya kebersihan dan kesehatan di sekolah, suasana yang nyaman dan aman di sekolah akan tercipta. Nah, jadi dari teks yang sudah teacher baca, ada informasi yang tentu anak-anak peroleh. Nah, pertanyaannya, apa informasi yang terdapat pada teks tersebut? Nah, tentu anak-anak teacher pasti tahu kan apa informasinya. Nah, informasi yang kita peroleh dari teks tersebut adalah jika sekolah kita bersih dan sehat akan membuat kegiatan belajar kita menjadi lebih nyaman. Jadi, sekolah yang bersih dan sehat itu hadir dan dilakukan itu atas kesadaran diri sendiri. Nah, ya, harus hadir dari kesadaran diri sendiri. Nah, lalu yang kedua, temukan kosakata dalam teks. Nah, kosakata apa saja yang anak-anak teacher temukan? Nah, teacher sudah mendapatkan beberapa kosakata pada teks tersebut. Nah, yang pertama yaitu sehat. Nah,
Sehat memiliki makna baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Ingat, kosakata sehat memiliki makna baik seluruh badan dan bagian-bagiannya atau waras. Nah, yang kedua, bersatu. Kosakata bersatu memiliki makna kumpulan atau bergabung menjadi satu atau sepakat. Yang ketiga, sampah memiliki makna barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai dan sebagainya. Lalu, kosakata kesadaran memiliki makna keinsafan, keadaan, mengerti, atau hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Nah, itulah kosakata yang terdapat pada teks tersebut dan juga maknanya. Nah, anak-anak teacher boleh membaca ulang bukunya halaman 125 dan 126 pada buku Bupena 2B tema 4 subtema 2 pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia. Nah, itulah materi kita hari ini pada muatan bahasa Indonesia. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Pagi hari ini kita akan belajar muatan SBDP, yaitu memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Nah, diambil dari buku Bupena 2B tema 4 subtema 2 pembelajaran 4 pada halaman 126. Nah, anak-anak teacher boleh memperhatikan bukunya ya. Nah, di sini anak-anak teacher pasti ingat gerakan mengelap kaca. Nah, pada gerakan mengelap kaca jendela kita bisa mengembangkan menjadi sebuah tarian. Nah, tarian tersebut dapat dipentaskan secara berkelompok. Artinya, bisa ditampilkan dengan beberapa anak lainnya. Lalu lihat, dalam melakukan gerakan tarian, kita dapat melakukan pola lantai, yaitu pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati oleh penari. Nah, pada gerakan tarian itu ada 3 jenis pola lantai. Yang pertama yaitu pola lantai horizontal. Yang kedua, pola lantai vertikal. Yang ketiga, pola lantai bentuk huruf P. Nah, perhatikan ya anak-anak teacher. Di sini ya, pada bukunya sudah ada gambar yaitu mengenai pola lantai. Nah, di yang pertama ini adalah pola lantai horizontal. Nah, lihat, setiap anak berbaris lurus ya, berbaris lurus memanjang. Nah, lalu yang kedua, pola lantai vertikal. Nah, setiap anak itu berbaris memanjang ke belakang. Ya. Lalu yang ketiga, ini pola lantai berbentuk huruf P. Nah, lihat gambarnya. Ini pola lantai huruf P
pola lantai vertikal, pola lantai horizontal. Nah, jadi tarian kita akan menjadi lebih indah jika diiringi musik. Nah, kita dapat menggunakan alat musik dari benda-benda sekitar. Pada pembelajaran sebelumnya, teacher sudah menjelaskan beberapa jenis alat musik yang ada di sekitar kita. Mulai dari gendang, rebana, tamborin, triangle, marakas, ember plastik, botol plastik yang diisi beras. Nah, itu adalah alat musik yang ada di sekitar kita. Jadi saat kita menampilkan tarian, ya, tarian, contohnya tadi tarian mengelap kaca jendela itu kita tampilkan bersama kelompok ataupun beberapa anak-anak lainnya. Nah, yang memiliki pola lantai ataupun pola atau garis yang dilewati oleh penari, sehingga tarian itu menjadi lebih indah dan disertai iringan musik. Nah, itulah muatan SBDP pada pembelajaran 4 materi kita hari ini. Nah, anak-anak teacher boleh membaca bukunya untuk lebih memahami. Terima kasih untuk anak-anak teacher semuanya. Shalom. Shalom anak-anak teacher. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu muatan matematika, dengan judul materi kita hari ini adalah pola barisan dua bangun datar. Bisa diperhatikan bukunya halaman 127 muatan matematika. Anak-anak teacher, di sini kita akan belajar tentang pola barisan dua bangun datar. Nah, bangun datar dapat disusun membentuk pola tertentu. Perhatikan contoh yang sudah teacher tulis di papan tulis, ataupun anak-anak teacher boleh memperhatikan pada buku penanya. Nah, di sini teacher sudah membuat contoh pola barisan dua bangun datar. Nah, di sini yaitu ada bangun datar berbentuk lingkaran, persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi. Jadi, pola bangun datar penyusun pola barisan tersebut adalah lingkaran dan persegi. Nah, ingat, setiap pola barisan itu harus diulang sesuai urutannya. Jika di sini adalah lingkaran, persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi. Artinya, yang pertama itu adalah bangun datar lingkaran, lalu yang kedua adalah bangun datar persegi. Jika kita ingin membuat pola barisan seterusnya, jadi ingat, setelah persegi kita harus menggambarkan pola bangun datar lingkaran. Setelah lingkaran kita menggambar pola bangun datar persegi. Setelah persegi kita menggambar pola bangun datar lingkaran. Setelah itu baru persegi. Nah, ingat urutannya harus sesuai urutan. Jadi pola bangun datarnya adalah lingkaran dan persegi. Nah, lalu contoh yang kedua, pola barisan dua bangun datar. Di sini ada segitiga, ada persegi panjang, segitiga, persegi panjang. Nah, jika kita ingin melanjutkan pola barisan dua bangun datar ini, maka setelah gambar pola bangun datar persegi panjang, kita harus menggambar apa? Kita harus menggambar, lihat, setelah persegi panjang ini, yaitu gambar segitiga. Nah, jadi kita menggambar segitiga. Ini ya, kita menggambar segitiga. Setelah segitiga,
kita akan menggambar persegi panjang. Nah, itu adalah pola barisan dua bangun datar. Nah, jadi pola bangun datar apa yang membentuk pola barisan tersebut? Nah, jadi pola bangun datarnya adalah segitiga dan persegi panjang. Ya, jadi pola bangun datarnya adalah segitiga dan persegi panjang. Jadi anak-anak teacher harus perhatikan urutannya, harus sesuai urutannya ya. Itu mengenai pola barisan dua bangun datar. Nah, lihat bukunya halaman 128. Ayo berlatih. Di situ anak-anak teacher disuruh melengkapi bangun datar berikut sesuai pola yang diberikan. Nah, untuk yang pertama itu ada gambar belah ketupat segi 4, belah ketupat segi 4. Nah, gambar seterusnya adalah, ingat urutannya. Gambar yang pertama yaitu belah ketupat, lalu yang kedua adalah segi 4. Nah, lalu soal nomor 2. Di situ perhatikan, bangun datar yang pertama adalah segitiga, lalu lingkaran, lalu segitiga, lalu titik-titik itu kita gambar lingkaran. Iya, benar, lingkaran. Lalu segitiga, lalu kita gambar lingkaran. Nah, lalu perhatikan soal yang ketiga. Di situ ada segitiga. Itu juga segitiga ya. Nah, segitiga, lalu lingkaran, lalu segitiga, lalu kita gambar apa? Iya, lingkaran, dan seterusnya kita gambar segitiga. Nah, ingat urutannya ya nak. Nah, harus sesuai dengan pola barisan bangun datarnya. Nah, itulah materi pembelajaran muatan matematika kita pada pembelajaran 4 mengenai pola barisan dua bangun datar. Anak-anak teacher boleh membaca bukunya halaman 127. Terima kasih untuk semua anak-anak teacher. Selamat belajar.